Selamat datang kembali. Kita hari ini mau bahas sesuatu yang menarik banget nih. Kita bakal lihat gimana sih teknologi super canggih itu bekerja di salah satu tempat paling suci di dunia, Masjidil Haram di Mekah. Nah, sumber kita kali ini artikel dari Info Haji dan Umroh Official. Bisa kebayang nggak sih tantangannya? Jutaan orang ya dari seluruh dunia ngumpul di satu tempat. Apalagi pas musim haji itu, suhunya bisa lebih dari 40 derajat Celcius loh katanya. Padat banget pasti. Ini kan jelas butuh solusi yang nggak biasa ya, buat kenyamanan, kebersihan, sama keamanan pastinya. Nah, jadi misi kita sekarang nih, kita bongkar yuk. Gimana teknologi modern jadi semacam tulang punggung buat pengalaman ibadah di sana? Tepat sekali. Ini perpaduan yang keren banget sih menurut saya antara tradisi spiritual yang kaya banget sama inovasi teknologi paling baru. Kita lihat nanti gimana teknologi itu nggak cuma ngatasin tantangan logistik yang skalanya raksasa ya, tapi juga benar-benar secara aktif mendukung kekhusyukan ibadah jutaan orang. Oke. Langsung aja deh kita bedah ya. Yang pertama nih, yang kayaknya paling kerasa ya, apalagi kalau pernah ke sana pas musim panas, itu soal suhu. Nah, Masjidil Haram ini punya solusi, katanya salah satu sistem AC raksasa terbesar di dunia. Gimana tuh cara kerjanya? Gede banget pasti ya? Iya, sistemnya ini benar-benar kayak keajaiban rekayasa gitu. Sumber kita bilang udara dinginnya itu nggak dibikin di dalam masjidnya langsung, tapi ada pusat pendinginan khusus di luar kompleks. Nah, dari situ, udara dingin yang volumenya gede banget dialirkan lewat saluran bawah tanah. Jaringannya rumit tuh, sampai ke seluruh penjuru ruangan di Masjidil Haram. Wah, canggih ya. Skala operasinya luar biasa memang, dirancang khusus buat ngelawan panas ekstrim di luar sana. Jadi, meskipun di luar mungkin panasnya nyengat gitu ya, begitu kita masuk, langsung adem gitu, nyaman. Ini pasti ngebantu banget ya buat jamaah. Oh, jauh lebih dari sekedar nyaman secara fisik. Coba deh bayangin, kalau kondisi fisik udah nggak ganggu lagi, nggak kegerahan, nggak capek karena panas, fokus pikiran sama hati kan jadi lebih gampang ya buat ibadah sepenuhnya. Bener juga ya. Jadi teknologi AC ini secara langsung mendukung tujuan spiritual utamanya, yaitu biar bisa khusyuk. Ini contoh nyata gimana infrastruktur modern bisa melayani kebutuhan rohani dalam skala massal. Kayak fondasi nggak kelihatan gitu, tapi bikin pengalaman ibadah lebih dalam buat jutaan orang bareng-bareng. Selain udara sejuk nih, ada satu lagi yang biasanya jadi incaran para jemaah. Air Zam-Zam. Nah, pengelolaannya gimana sekarang? Masih cara lama atau udah canggih juga? Udah modern banget tentu saja. Artikelnya jelasin kalau air Zam-Zam sekarang dikelola pakai teknologi canggih. Prosesnya itu mulai dari air dipompa langsung dari sumber-sumurnya. Terus air ini dilewatin sistem penyaringan berteknologi tinggi. Oh, disaring dulu ya? Iya, biar kebersihannya kualitasnya terjaga sesuai standar kesehatan gitu. Terus distribusinya gimana? Saya bayangin kalau masih manual di tengah jutaan orang gitu, pasti antri panjang banget ya? Nah, itu dia gunanya teknologi lagi. Setelah disaring, air Zam-Zam yang kualitasnya udah terjamin, itu didistribusiin secara efisien. Ada banyak banget titik dispenser otomatis, tersebar di seluruh area Masjidil Haram. Wah, keren. Artinya, Anda bisa dapat air Zam-Zam yang seger, higienis, kapan aja. Nggak perlu desak-desakan atau nunggu lama. Praktis banget, sangat memudahkan jemaah. Menarik banget sih ini, gimana teknologi bisa dipakai buat ngelola sesuatu yang punya nilai spiritual sama sejarah setinggi air Zam-Zam ya? Betul sekali, yang perlu dicatat di sini itu keseimbangan yang dicapai. Di satu sisi, teknologi penyaringan sama distribusi modern ini mastiin sumber daya berharga ini tetap murni, aman diminum, dan bisa diakses jutaan orang. Tapi di sisi lain, prosesnya tetap menghormati nilai sakral dan budaya air Zam-Zam itu sendiri. Jadi, teknologi di sini fungsinya kayak alat bantu aja, melayani kebutuhan praktis, kayak aksesibilitas sama higienitas, tapi juga jaga integritas sesuatu yang dianggap suci. Oke, kita pindah ke bagian yang menurut saya pribadi nih. Wah, futuristik banget. Penggunaan robot di Masjidil Haram. Sumber kita nyebut ada robot pemandu digital. Fungsinya ngapain aja tuh?
Ini salah satu penerapan teknologi yang cukup baru ya, dan langsung interaksi sama jamaah. Robot pemandu digital ini dirancang buat kasih informasi penting. Kelebihannya, seperti disebut sumber Anda, robot ini bisa ngomong berbagai bahasa. Wah. Termasuk bahasa Indonesia loh. Ini kan ngebantu banget ya buat jamaah dari negara kita. Wah, iya dong, bisa bahasa Indonesia. Itu pasti sangat membantu. Jadi, info apa aja yang bisa didapat dari robot ini? Robot ini ada layar sentuh interaktifnya, terus didukung AI, kecerdasan buatan. Jadi Anda bisa nanya atau cari info soal tata cara ibadah, misalnya panduan tawaf, sa'i, atau nanya fatwa, jawaban pertanyaan keagamaan yang umum gitu. Oh, lengkap juga ya? Iya, jadi solusi praktis banget, apalagi buat yang mungkin baru pertama kali haji atau umroh, masih agak bingung sama lingkungan atau prosedurnya. Robot ini kayak pusat informasi jalan gitu, selalu siap sedia. Peran AI di sini penting banget, bukan cuma soal nyajin info, tapi bikin info itu jadi mudah diakses. Kapan aja butuh, dalam bahasa yang kita ngerti, tanpa perlu cari petugas yang mungkin lagi sibuk. Ini jadi bikin kita mikir ya, gimana teknologi AI sekarang bisa jadi perantara dalam belajar dan praktek keagamaan. Apalagi di lingkungan sebesar, sepadat, dan semultikultural Masjidil Haram. Kayak asisten virtual mandiri gitu jadinya. Selain robot pemandu yang interaktif tadi, artikelnya juga nyebut ada robot buat tugas lain, kebersihan katanya. Gimana tuh kerjanya? Iya, jaga kebersihan di area seluas dan seramai Masjidil Haram, itu kan tantangan logistiknya luar biasa ya. Nah, disinilah pasukan robot kebersihan ini berperan. Ada robot pembersih otomatis yang tugasnya nyapu sama ngepel lantai, rutin setiap hari. Robot nyapu ngepel, wow. Kebayangkan luasnya area lantai masjid, kalau cuma ngandelin tenaga manusia pasti makan waktu dan tenaga banget. Iya juga sih. Terus cuma itu aja robot kebersihannya? Nggak cuma itu, selain robot pembersih lantai, ada juga robot sterilisasi. Nah, robot ini pakai kombinasi teknologi disinfektan sama sinar ultraviolet, UVC itu, buat bunuh kuman dan virus di permukaan sama udara. Oh, canggih banget. Ini jadi lapisan perlindungan tambahan yang krusial banget. Ingat kan, jutaan jamaah dari seluruh dunia kumpul, interaksi di ruang yang sama, jaga higienitas itu jadi prioritas utama buat cegah penyebaran penyakit. Kalau kita lihat lebih luas lagi ya, ini penerapan teknologi canggih buat jaga kesehatan publik skala masif. Robot-robot ini kerja tanpa kenal lelah. Seringnya di luar jam sibuk, mastiin standar kebersihan sama sterilisasi tertinggi itu terjaga terus. Efisiensi, jangkauan, sama konsistensinya itu susah ditandingi cara manual. Apalagi di area seluas dan sekompleks itu. Mereka kayak penjaga kesehatan senyap gitu di latar belakang. Dari kebersihan, kita geser ke aspek yang nggak kalah penting nih, keamanan. Gimana teknologi bantu jaga keamanan jutaan jamaah di sana? Sumber kita jelasin kalau sistem keamanan modern berbasis teknologi juga dipakai secara luas. Ini termasuk penggunaan jaringan kamera pintar atau smart cameras, didukung AI juga, kecerdasan buatan, sama teknologi pemindahan wajah. Sistem ini mantau seluruh area masjid secara komprehensif dan real time. Tujuannya apa nih pemantauan secanggih ini? Tujuannya ya buat jaga ketertiban, cegah potensi tindak kriminal, sama mastiin arus pergerakan jamaah itu lancar. AI di sistem ini bisa bantu petugas keamanan ngenalin situasi mencurigakan atau potensi masalah keamanan lebih cepat. Contohnya gimana tuh? Misalnya deteksi kerumunan yang terlalu padat di satu titik atau perilaku yang nggak wajar. Dengan deteksi dini, responsnya bisa lebih cepat buat ngatasin situasi sebelum jadi masalah besar. Jadi intinya teknologi ini bantu bikin rasa aman buat jamaah ya? Tepat. Tujuan utamanya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, supaya Anda sebagai jamaah bisa fokus ibadah dengan tenang, nggak khawatir berlebihan. Ini contoh gimana inovasi teknologi bisa dipakai secara strategis buat dukung suasana ibadah yang damai dan kondusif buat semua orang. Tentu penerapan teknologi pengawasan kayak gini selalu ada pertimbangan kompleks lainnya ya. Tapi fokus utama di Masjidil Haram, menurut sumber kita, ya di aspek keamanan dan kelancaran ibadah massal itu. Nah, sekarang nih, kita sampai di salah satu inovasi yang kata artikelnya paling bikin takjub. Bahkan disebut bikin merinding. Sistem audio sama speakernya. Apa sih yang bikin istimewa banget? Sistem audio di Masjidil Haram ini memang disebut-sebut salah satu yang tercanggih dan terbesar di dunia. Coba deh bayangin skala operasinya. Ada lebih dari 8.000 unit speaker, dipasang strategis di seluruh penjuru kompleks masjid.
8.000? Banyak banget. Iya, nggak cuma di dalam ruang salat utama, tapi juga di pilar, di koridor, di halaman atau plaza yang luas itu, bahkan sampai ke jalan-jalan di sekitar masjid. Itu tujuannya apa pasang sebanyak itu? Biar kedengeran semua gitu? Tujuannya persis itu, biar suara azan, iqomah, khutbah, terus bacaan imam pas sholat itu kedengeran dengan kualitas sempurna, jernih, merdu, tanpa cacat atau distorsi sedikit pun. Oleh setiap jamaah, dimanapun mereka ada di dalam atau sekitar kompleks masjid. Dan yang lebih menantang lagi, suara ini harus sampai ke semua titik itu barengan. Nggak boleh ada delay atau keterlambatan atau gema yang ganggu suara tumpang tindih gitu. Sumber kita bilang jangkauannya bisa sampai radius beberapa kilometer dari pusat masjid. Saya coba bayangin ya, nyelarasin ribuan speaker di area segede itu, biar suaranya sempurna dan sinkron, pasti rumit banget ya teknisnya. Sangat rumit. Artikel itu kasih sedikit gambaran soal kompleksitas operasinya. Seluruh sistem audio ini dikendaliin dari 6 ruang kontrol terpadu. Di sana ada tim sekitar 120 teknisi ahli yang kerja gantian 24 jam non-stop. Wow, 24 jam? Iya, tugas mereka detail banget. Mantau kualitas suara secara real-time, kalibrasi harian buat tiap speaker biar performanya optimal, terus siap sedia aktifin sistem cadangan berlapis kalau ada gangguan teknis sekecil apapun. Luar biasa sih, dedikasi sama kecanggihannya. Ada detail lain yang menarik? Ada. Sistem ini juga dilengkapi penyimpanan digital kapasitas besar. Fungsinya buat rekam semua lantunan suara penting dari masjid, kayak azan, khutbah Jumat, doa imam, bacaan Quran pas sholat. Ini nggak cuma buat dokumentasi ya, tapi mungkin juga buat analisis kualitas atau keperluan lain. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini bukan lagi sekedar sistem pengeras suara biasa. Ini udah kayak orkestrasi teknologi audio presisi tinggi. Dirancang buat ciptain atmosfer spiritual yang sama, yang nyentuh hati, buat jutaan orang yang tersebar di area luas banget secara serempak. Memastikan tiap orang dengar lantunan yang sama persis di momen yang sama, itu inti dari pengalaman komunal yang mau diciptakan. Jadi nih setelah kita bahas semua teknologi ini ya, mulai dari AC raksasa, robot pemandu sama pembersih, pengelolaan air zam-zam yang modern, sistem keamanan AI, sampai sistem audio yang super canggih tadi. Kesimpulan besarnya apa nih yang bisa kita tarik buat Anda pendengar kami? Kesimpulannya, kita lagi nyaksiin transformasi yang luar biasa di Masjidil Haram. Pengelolaan salah satu pusat ibadah terbesar dunia ini sekarang jalan beriringan banget sama adopsi inovasi teknologi modern. Semua teknologi yang kita bahas tadi fungsinya beda-beda kan, tapi ujung-ujungnya tujuannya satu. Kasih pengalaman ibadah terbaik buat jutaan jamaah dari seluruh dunia. Biar lebih nyaman, aman gitu ya. Betul, bikin ibadah lebih nyaman secara fisik, lebih aman, dan akhirnya bantu jamaah biar bisa lebih fokus dan khusyuk. Ini nunjukin ya ternyata tradisi sama modernitas itu bisa jalan barengan. Bahkan di tempat paling sakral sekalipun. Teknologi itu bukan buat gantiin esensi spiritualnya, tapi malah mendukung ya. Tepat sekali. Skala penerapannya memang mengesankan, dan ini bukan titik akhir loh. Seperti kata sumber Anda, jumlah jamaah kan terus nambah tiap tahun. Tantangan logistik, kenyamanan, keamanan juga pasti berkembang. Jadi, kita bisa berharap penerapan teknologi modern di Masjidil Haram ini bakal terus lanjut, mungkin malah makin canggih lagi ke depannya. Ini jadi studi kasus yang menarik banget sih, tentang gimana ngelola pertemuan keagamaan skala supermasif secara efektif di era modern, sambil terus nyimbangin kebutuhan praktis sama tujuan spiritual. Bukti nyata ya, gimana ruang-ruang paling dihormati pun terus adaptasi. Pakai alat-alat inovatif buat melayani kebutuhan abadi para peziarah dan jamaah. Dan sebagai penutup nih, ada sedikit pemikiran buat Anda renungkan lebih lanjut. Ngelihat betapa cepat dan canggihnya adopsi teknologi di Masjidil Haram sekarang buat ningkatin pengalaman jamaah, kira-kira ya, inovasi apa lagi sih yang mungkin bakal kita lihat di masa depan? Teknologi apa lagi yang potensial buat lebih dukung kekhusyukan, atau mungkin jawab tantangan baru dalam mengelola kerumunan sebesar itu? Mungkin sesuatu soal navigasi personal yang lebih gampang di dalam kompleks, atau manajemen alur jamaah yang lebih presisi lagi. Nah, itu sesuatu buat Anda pikirkan. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.